Halo teman-teman Interisti dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, jumpa lagi dengan aku Sofi Internona di channel YouTube aku Biin Bicara Inter. Baik, hari ini aku mau bahas review pertandingan pekan kelima Serie A antara Empoli versus Inter Milan dengan tampilan yang lebih menarik. Oke, langsung aja ya. Inter Milan memperpanjang start gemilang mereka di Serie A 2023-2024. Inter sukses mengalahkan Empoli 1-0 dalam laga Giornata 5 yang digelar di Stadio Carlo Castellani. Skor ketat tanpa gol menghiasi pertandingan hingga memasuki jeda turun minum. Gol tunggal kemenangan Inter di kandang Empoli baru tercipta di babak kedua lewat aksi Federico Di Marco. Berkat hasil ini, Inter pun untuk sementara bertengger kokoh di puncak klasemen dengan poin 15 dari 5 kali bermain. Di sisi lain, Empoli terbenam di dasar klasemen dengan sama sekali belum meraih poin. Jalannya pertandingan, Inter mencoba langsung menggebrak sejak awal. Sayang, sejumlah peluang emas yang didapat tim tamu di 15 menit pertama laga masih gagal membuahkan hasil. Menit ke-35 Inter sempat mencetak gol lewat aksi Marcus Thuram. Namun gol ini akhirnya dianulir karena Thuram lebih dulu berdiri di posisi offside. Skor 0-0 pun bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Inter akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-51 lewat tembakan keras yang dilepas Di Marco memanfaatkan bola liar hasil sepak pojok. Empoli sempat memiliki peluang bagus untuk membuat skor menjadi seimbang. Sayang, tendangan bebas Filippo Ranocchia masih bisa ditepis Yann Sommer. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa waktu. Skor 1-0 untuk kemenangan Inter pun menjadi hasil akhir laga ini. Statistik pertandingan: tembakan Empoli 7, Inter 23. Tembakan ke arah gawang Empoli 1, Inter 6. Penguasaan bola Empoli 38%, Inter 62%. Operan Empoli 351, Inter 553. Akurasi operan Empoli 80%, Inter 86%. Pelanggaran Empoli 15, Inter 11. Kartu kuning 22, kartu merah 0-0. Offside Empoli 0, Inter 1. Dan tendangan sudut Empoli 3, Inter 6. Analisa menurut aku nih, dari menit pertama Inter langsung menekan Empoli, namun karena Empoli menerapkan pertahanan yang ketat di belakang, maka Inter sangat kesulitan untuk mencetak gol. Tampaknya Empoli belajar betul dari kekalahan 7-0 melawan AS Roma minggu lalu ya, dengan bermain open play, sehingga Empoli sadar betul jika bermain terbuka maka Inter akan banyak mencetak gol. Ini kayak hampir mirip ya
Empoli menerapkan seperti yang Inter lakukan saat melawan Milan, yaitu membiarkan Inter menguasai bola di lini pertahanan Empoli, di mana possessing atau penguasaan bola 62% pada statistik. Setelah itu, para gelandangan Empoli menerapkan sistem blok kepada pemain Inter. Jadi kesulitan untuk melewati para pemain back dari Empoli. Meskipun Inter telah melakukan tendangan sebanyak 23 kali dan mengarah ke gawang 6 kali, tetapi tidak ada yang berhasil menjadi gol. Gol Inter pun dimanfaatkan bola liar hasil tendangan sudut Hakan Calhanoglu, yang dimana posisi Di Marco pas untuk melakukan tendangan melengkung ke arah pojok kiri gawang Empoli, yang tidak bisa ditepis oleh kipernya. Sebenarnya gol ini pun tidak berasal dari set play pemain Inter, di mana Inter selalu kesulitan melawan tim dengan bertahan secara mendalam, dan kebiasaan Inter juga sulit melawan tim juru kunci mulai dari dulu. Man of the match, pemain terbaik menurut aku nih Hakan Calhanoglu ya. Dilihat dari statistik versus Empoli, di mana 90 menit bermain, 131 sentuhan, 92% passing akurasi, 3 kali shoot, 5 kali membuat peluang yang tercipta, 16 kali lolos sepertiga akhir, 10 kali recovery, 2 kali intercept, dan 7 dari 12 duel darat dimenangkan. Hakan Calhanoglu mencatatkan 131 sentuhan, 50 sentuhan lebih banyak dibanding pemain lainnya. Dia ada di mana-mana. Itu terlihat pada gambar gelembung warna hijau, di mana Hakan menjelajah hampir seluruh lapangan tengah. Calhanoglu menciptakan 4 peluang di babak pertama, 2 lebih banyak dibandingkan pemain lainnya, menyelesaikan 59 dari 64 operan atau 92%. Untuk daya jelajah jarak terjauh versus Empoli, Mkhitaryan 11,925 km, Calhanoglu 11,294 km, dan Darmian 10,873 km. Dari hasil ini, maka Inter memenangkan 5 pertandingan dalam 1 musim Serie A untuk keempat kalinya dalam sejarah mereka. Setelah musim 2019-2020 bersama Antonio Conte, 2015-2016 bersama Roberto Mancini, dan 1966-1967 bersama Helenio Herrera sebagai pelatih. Klasemen sementara Serie A pekan kelima. Peringkat pertama Inter Milan dengan poin 15, peringkat kedua AC Milan dengan poin 12, peringkat ketiga Lecce dengan poin 11, peringkat keempat Juventus dengan poin 10, dan peringkat kelima Frosinone dengan poin 8. Selanjutnya interview Di Marco dan Frattesi usai laga. Bagaimana pertandingan hari ini? Di Marco, sinyal luar biasa untuk kejuaraan. Kemenangan memang penting. Kami senang. Bola datang kepada saya dengan baik di sisi kiri.
Saya mendedikasikan gol ini untuk Marco Arno Taufik yang mengalami cedera yang bukan sesuatu yang sederhana. Puncak karir saya, tentu saja saya hanya memikirkan tentang pekerjaan, hanya tim yang penting. Tentang perpanjangan kontrak, tidak ada jawaban lain. Saya benar-benar ingin memperbaharui kontrak dengan Inter. Selanjutnya wawancara Fratesi. Bagaimana menurut Anda tentang pertandingan ini? Kami ingin menang dengan segala cara agar bisa unggul dari beberapa tim dan menjaga tim lain tertinggal. Dan kami harus seperti ini. Selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari dari para juara di hadapan saya. Dan banyak juga teman-teman yang bersama saya membuat saya semakin berkembang. Tim kuat akan ada pada hari Rabu. Kami harus melakukan pendekatan terhadap mereka dengan baik. Saya bermain sangat jarang di sisi kiri sehingga saya tidak bisa mengatakan apa yang berubah. Tentunya Anda harus melakukan beberapa permainan dengan kaki terbalik, tapi itu sama sekali bukan masalah bagi saya. Oke, sekian dulu konten dari aku ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa subscribe juga channel aku Sofi Internona. Follow Instagram aku Bicara Inter 1908 dan Sofi Internona. Follow juga TikTok aku Bicara Inter dan Sofi Internona. Dadah, Forza Inter sempre.